وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri LKSA Islam As-Sunnah yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan nikmat umur, nikmat usia, yang dengannya kita bisa berjumpa dengan waktu-waktu yang mulia. Di antaranya bulan ini. Ini bulan apa ini? Bulan Sya'ban. Ya, di mana Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan, wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebanyak di bulan Sya'ban. Ini menunjukkan bahwasanya di antara sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Di saat beliau ditanya kenapa beliau sering berpuasa di bulan Sya'ban, beliau mengatakan, dzaka syahrun yaghfulun nasu fihi anhu. Bulan Sya'ban adalah bulan yang manusia banyak lalai darinya. Bulan yang orang-orang lalai di sana. Apa sebabnya lalai? Baina Rajabin wa Ramadan. Karena dia terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab ini bulan haram. Bulan Ramadan ini bulan berkah. Ya, berarti Sya'ban terletak antara dua bulan yang mulia. Orang sudah beribadah di bulan Rajab karena dia bulan yang haram. Kemudian seolah-olah mereka istirahat di bulan Sya'ban sebagai persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Sehingga banyak orang lalai di sana. Kemudian beliau mengatakan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dan bulan Sya'ban adalah bulan di mana Allah
mengangkat amalan-amalan kepadanya. Bulan di mana diangkatnya amalan-amalan kepada siapa? Kepada Allah. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim, kata beliau. Dan saya senang, saya ingin agar amalan saya di saat diangkat itu saya dalam kondisi berpuasa. Jadi itu dua sebab kenapa beliau sering berpuasa di bulan ini. Bulan apa ini? Bulan apa? Sya'ban. Ya, pertama karena bulan Sya'ban ini bulan lalai, bulan yang orang lalai darinya. Karena memang beribadah di waktu lalai itu besar pahalanya. Beribadah di waktu lalai. Ya, contohnya di tengah malam, di saat orang fokus tidur, sehingga dia lalai dari beribadah. Di tengah malam orang ngapain? Orang ngapain biasanya kalau tengah malam? Orang tidur. Rata-rata orang tidur, lalai dari beribadah. Tiba-tiba kita sholat di sana, maka sholat di sana itu pahalanya besar sekali. Ya, di saat beliau ditanya sholat apakah yang paling afdal setelah sholat fardu, beliau menjawab yaitu sholat qiyamul lail, sholat malam. Kenapa demikian? Karena di waktu itu manusia sedang lalai dari beribadah. Demikian pula di saat siang hari, ya, jam 10, jam 11, di jam itu biasa orang ngapain? Orang kerja, yang berdagang sedang di tokonya, yang di sawah sedang ngeder, yang perikanan sedang di kolamnya, lagi asik-asiknya deh itu kerja. Namun di sana ada beberapa orang beribadah, nggak mau lalai dia. Di saat orang lalai dengan dunia, dia beribadah. Mereka-mereka yang beribadah di waktu itu dinamakan dia sebagai al-awwabin, yaitu orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang melaksanakan salat duha. Ini menunjukkan bahwasanya beribadah di waktu lalai itu memiliki pahala yang besar. Oleh karenanya beliau sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban, karena di bulan itu banyak orang yang apa? Yang lalai. Kemudian di bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalan kita kepada Allah. Bulan diangkat amalan kepada siapa? Kepada siapa, santri? Kepada Allah. Kenapa diangkat amalan kita? Kenapa? Kenapa Sigit diangkat amalan kita? Kepada siapa diangkat? Kepada Allah. Berarti Allah di mana? Di atas. Ya, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas. Dan beribadah di waktu diangkatnya amalan ini luar biasa pahalanya juga. Ya, karena dia adalah waktu yang mulia. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berpuasa di Senin Kemis. Kenapa beliau puasa di sana? Karena di hari itu diangkatnya amalan. Ya, beliau juga jadi diangkatnya amalan itu ada harian, ada pekanan, ada tahunan. Kalau harian, kapan diangkat amalan kita harian? Pagi dan sore hari. Di pagi hari malaikat malam naik membawa amalan kita. Malaikat siang turun akan mencatat amalan. Begitu datang malam hari, malaikat siang naik membawa amalan kita. Malaikat malam turun lagi untuk mencatat amalan kita. Terus demikian. Makanya di sana dianjurkan kita berzikir, bersimpuh di hadapan Allah di saat amalan kita diangkat. Sehingga ada namanya zikir pagi dan zikir petang.
Ya, karena memang itu waktu yang mulia. Kemudian pekanan, yaitu di hari Kamis dan Senin. Makanya disuruh kita puasa di sana karena amalan kita sedang diangkat. Kemudian tahunan, yaitu amalan kita diangkat di bulan Sya'ban. Oleh karenanya di bulan itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa. Oleh karenanya ya mari kita hidupkan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban ini, ya, di mana ini juga sebagai muqaddimah ya bagi puasa. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, kana siyamuhu fi Sya'ban tatawwu'an. Ya, sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya, Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya siyamu Sya'ban afdalu min siyamil ashhuril hurum. Subhanallah. Beliau mengatakan puasa di bulan Sya'ban ini lebih afdal daripada puasa di bulan-bulan haram. Wa afdalu tatawwu'i ma kana qariban min Ramadan. Dan puasa sunnah paling afdal adalah puasa sunnah yang dekat dengan bulan Ramadan. Qablahu wa ba'dahu, dekat dengan Ramadan, entah itu sebelum Ramadan atau setelah Ramadan. Beliau mengatakan seafdal-afdal puasa sunnah yaitu puasa yang dekat dengan bulan Ramadan, entah itu sebelum Ramadan maupun setelah Ramadan. Wa takunu manzilatuhu minas siyam bimanzilatis sunanir rawatibi ma'al faraid. Dan posisinya di dalam puasa itu seperti posisi salat rawatib terhadap salat-salat fardu. Yang mana nama salat rawatib ya ikhwan? Yang mana begitu Melvin? Sebelum dan sesudah salat fardu, itu salat rawatib. Nah, puasa sebelum dan sesudah Ramadan ini kedudukannya seperti salat sunnah sebelum dan sesudah salat wajib. Wa hiya takmilatun li naqsil faraid, kata beliau. Salat-salat sunnah ini sebagai penyempurna bagi kekurangan yang terjadi di salat-salat wajib. Wa kadzalika siyamu ma qabla Ramadan wa ba'dah. Maka demikian pula dengan puasa sebelum Ramadan dan puasa setelah Ramadan, ini akan menjadi penyempurna bagi kekurangan-kekurangan puasa kita di bulan Ramadan. Jadi salat-salat rawatib fungsinya menyempurnakan kekurangan salat-salat fardu. Salat zuhur, salat maghrib contohnya ada qabliyahnya, ada ba'diyahnya. Nah, qabliyah dan ba'diyah maghrib ini nanti fungsinya menyempurnakan kekurangan yang terjadi dalam salat maghrib. Ada qabliyah isya, ada ba'diyah isya. Qabliyah dan ba'diyah isya ini fungsinya untuk menutupi kekurangan yang terjadi pada salat isya. Nah, puasa Ramadan juga demikian. Ada puasa sunnah sebelum Ramadan yaitu Sya'ban, puasa Sya'ban, dan ada juga puasa sunnah setelah Ramadan yaitu puasa apa? Puasa Syawal. Apa fungsinya? Di antara fungsinya untuk menyempurnakan kekurangan yang terjadi di puasa Ramadan. Nah, ini menunjukkan besarnya fungsi puasa Sya'ban. Ya, sebagaimana pula puasa Syawal, ya, di mana dia akan menjadi penyempurna dari kekurangan-kekurangan yang terjadi di puasa bulan Ramadan.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa melakukan sunnah-sunnah nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah berpuasa di bulan Sya'ban. Rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan lanjut membaca kitab Al-Qawaid Al-Arba', kaidah yang 4 di dalam memahami tauhid dan syirik. Kemarin sudah kita baca kaidah yang pertama. Ya, di kaidah yang pertama ini dikatakan penulis rahimahullahu taala mengatakan anta'lama annal kuffara alladzi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqur raziqul mudabbir. Kaidah yang pertama, bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasul, kan peranginnya kumbena. Kenapa Rasul memeranginya orang-orang ini? Karena dia kafir. Orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka itu mengakui bahwasanya Allah dialah sang pencipta, dialah sang pemberi rizki, dialah sang pengatur alam ini. Mereka mengakui itu, tapi kenapa mereka masih diperangin? Kenapa mereka diperangi? Karena belum masuk ke dalam agama Islam. Menunjukkan bahwasanya pengakuan mereka bahwa hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah memberi rizki, hanya Allah mengatur alam, ini tidak menjadikannya masuk ke dalam agama Islam. Ya, kapan mereka bisa dikatakan Islam? Mereka akan dikatakan Islam ya begitu mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Nah, setelah dijelaskan kita kaidah yang pertama, kemudian beliau mengatakan dalam kaidah yang kedua, al-qaidatu tsaniyatu, kaidah yang kedua. Mana mic-nya Melvin? Iqra ya Melvin. Pak Merbot, ada mic-nya. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidah as-saniyah. Kaidah yang kedua. Terus annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa liqadil qurbati wasyafa'ati. Baik. Annahum yaqulun, bahwasanya mereka berkata. Siapa mereka di sana? Orang-orang musyrikun. Orang-orang musyrikun ini berkata, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim, tidaklah kita meminta kepada mereka, tidaklah kita meminta kepada mereka. Mereka yang kedua ini siapa ini? Sesembahan mereka selain Allah. Wa tawajjahna ilaihim, dan tidaklah kita ini menghadapkan wajah kita kepada mereka illa li talabil qurbati wasyafa'ah, melainkan tujuannya agar kita mendapatkan kedekatan kepada Allah, agar kita mendapatkan syafa'ah, mendapatkan nabi syafa'ah. Jadi di sini di kaidah yang kedua akan dijelaskan bagaimana bentuk kesyirikan mereka. Kesyirikan orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Kalau kaidah yang pertama tadi dijelaskan bahwasanya mereka itu belum dikatakan masuk Islam. Walaupun mereka meyakini Allah yang menciptakan mereka, Allah yang
ngasih mereka rizki, Allah yang mengatur mereka. Mereka belum dikatakan muslim karena belum beribadah hanya kepada Allah. Kalau dia belum beribadah hanya kepada Allah, terus kemana mereka beribadah? Ternyata mereka beribadah kepada batu, kepada pohon, kepada jin, kepada malaikat, kepada orang soleh dan lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya di kaidah kedua, kenapa mereka ini beribadah kepada yang tadi-tadi itu? Kenapa kok enggak mau beribadah kepada Allah? Padahal mereka sudah tahu yang menciptakan mereka itu siapa? Allah. Yang ngasih mereka rizki siapa? Allah. Mereka sudah tahu itu, mereka sudah yakini itu. Lah terus kenapa enggak beribadah kepada Allah? Kenapa minta kepada orang mati, kepada malaikat, kepada jin? Kenapa minta ke sana? Mereka orang-orang musyrikin ini mengatakan, "Ma da'awnahum." Kami minta kepada mereka illa li talabil qurbah. Melainkan agar mereka ini yang mendekatkan kami kepada Allah. Dia minta kepada orang mati, tidaklah dia minta kepada orang mati, melainkan agar orang mati ini mendekatkannya kepada Allah. Tidaklah dia berdoa kepada Nabi, melainkan agar Nabi ini mendekatkannya kepada Allah. Tidaklah dia berdoa kepada malaikat, melainkan agar malaikat ini mendekatkannya kepada Allah. Itu tujuannya. Ya tujuannya dengan niki ngengendeng tipak selain Allah, agar yang selain Allah ini mendekatkannya kepada Allah. Itu syubhatnya. Ya, nah di sini dikatakan selain minta kedekatan, apalagi wasyafa'ah. Kami mintain dia ini malaikat, kami mintain Nabi ini agar Nabi ini ngasih kami syafaat. Agar malaikat ini ngasih kami syafaat. Ini dua ini alasan. Ake ne terapetang tiba Allah. Si kedua ake ne tersade syafaat. Sekarang kita kesampingkan ini dulu. Nabi nanti akan ngasih syafaat atau tidak? Ngasih syafaat. Malaikat akan ngasih syafaat atau tidak? Akan ngasih. Orang soleh akan ngasih syafaat atau tidak? Akan ngasih. Anak soleh akan ngasih syafaat atau tidak? Anak soleh akan ngasih. Teman kita yang soleh akan ngasih syafaat atau tidak? Akan ngasih syafaat. Nah, ini semua akan ngasih syafaat. Bagaimana cara kita agar kita mendapatkan syafaat mereka? Apakah semuanya ini kita mintain ke? Anak teh endengin, anakku sadi aku syafaat, ngono kita angkut. Batur teh si soleh endengin, ngono ki angkun tak ketemu syafaat dengan dia. Tentunya bukan. Ya, kita agar mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan cara mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, agar dapat syafaat dari malaikat, amalkan tauhid. As'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling bahagia kelak yang mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Berarti agar dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita lakukan? Amalkan tauhid. Amalkan sunnahnya, dia kita ngendeng. Agar dapat syafaat dari anak kita, ngombe cara bantu anak-anak kita ini agar menjadi anak-anak yang soleh. Didik dia, biaya dia, macam-macam kita lakukan, berkorban untuk dia agar dia menjadi anak soleh. Begitu dia jadi anak soleh, dia nanti ngasih kita syafaat. Teman-teman yang soleh ngombe cara, mari bantu dia dalam kesolehannya. Berbaur dengan dia, ndek dengan cara ngendeng, baturku, sadeku syafaat, ndek dengan cara itu.
tapi dengan cara berbaur dengannya, kemudian bantu dia, bersabar dengannya, ya, bersabar membersamainya. Begitu cara kita untuk mendapatkan syafaah itu. Nah, di sini orang-orang niki dia minta kepada selain Allah, minta kepada orang mati. Tujuannya apa? Agar orang mati ini ngasih dia syafaah. Ngombe carana akhirnya tersadi syafaah endenginnya ngono. Di saat dia mati dia minta, "Hei, nanti tolong saya di hari kiamat. Tolong saya nanti di neraka dan lain sebagainya." Nah, ini sebabnya dua ini. Ya, yang pertama minta agar didekatkan kepada Allah, yang kedua agar dia dapat syafaat. Minta agar didekatkan. Kenapa enggak dia sendiri yang mendekatkan dirinya? Kenapa? Dilempari mereka syubhat. Apa syubhatnya? Yaitu kita ini manusia kotor. Dia pantas langsung ngendeng tipa Allah itu dekil. Butuh itu manusia si bersih. Ya bareh ngendeng ngangang itu tipa Allah. Ngombe cara anta agak dengan si bersih ne ngendeng ngangang itu tipa Allah, beendengin dengan si bersih no. Bareh ya si bersih ne ngendeng ngangang itu tipa Allah. Ini syubhatnya. Ya. Nah, yang asli kalau kita ingin dekat kepada Allah, maka mari bersihkan diri, yaitu dengan cara bertaubat. Bertobat baru kemudian dekatkan diri kepada Allah. Bukan justru dengan cara minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bahwasanya mereka berdoa kepada selain Allah dengan dua niat tadi. Agar didekatkan kepada Allah. Yang kedua, agar yang dimintain ini ngasih dia syafaat. Mana dalilnya? Fadalilul qurbati, baca Melvin. Dalil bahwasanya mereka minta kepada selain Allah, tujuannya agar selain Allah ini mendekatkannya kepada Allah. Beda dalilnya. Lanjut. Baik, sampai sana. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali. Apa katanya orang-orang ini? Ma na'buduhum, tidaklah kami sembah wali-wali itu, penolong-penolong itu, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi ya tujuan ngendeng ini, ngendeng tipa isin kubur, aki isin kubur ini ngerapetang tipa Allah. Ngendeng tipa nabi, aki nabi ini ngerapetang tipa Allah. Ngendeng tipa malaikat, aki malaikat niki ngerapetang tipa Allah. Inilah syiriknya orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka itu dikatakan musyrik gara-gara mereka minta kepada selain Allah agar selain Allah ini mendekatkannya kepada Allah. Kalau orang yang beriman, kalau dia ingin dekat kepada Allah, dia bertaubat, ngedeng maaf kepada Allah, langsung kemudian dia berdoa kepada Allah. Nah, ini dalil bahwasanya mereka itu beribadah kepada selain Allah dengan tujuan agar selain Allah ini mendekatkannya kepada Allah. Lanjut. Innallaha yahkumu bainahum. Allah kelak akan menghukum mereka di dalam perselisihan mereka tersebut, dalam perselisihan antara syirik dan tauhid ini. Allah yang akan menghukum mereka kelak. Lanjut. Innallaha, ini dia intinya. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang berdusta dan kepada orang yang kafar. Apa artinya? Orang yang kafir. Mereka-mereka yang berdoa kepada selain Allah agar selain Allah ini mendekatkannya kepada Allah,
mereka itu dikatakan kufar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, man huwa kadzibun kafar. Allah menamakan mereka kafir. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan kesyirikan niki. Ngendang tipa selain Allah dengan tujuan agar selain Allah ini mendekatkannya kepada Allah. Umbi yang guna niki, jelas ke? Santri jelas santri. Kemudian yang kedua, dalil wa dalilus syafa'ah, dalil bahwasanya mereka minta kepada selain Allah tujuannya agar selain Allah ini ngasih mereka syafaat. Dalilnya adalah baca dan mereka beribadah kepada selain Allah yang selain Allah itu tidak mampu memberi mereka mudarat dan tidak mampu memberi mereka manfaat. Terus nah, kemudian mereka mengatakan haula yang kita sembah-sembah ini adalah syufa'auna. Dia nanti yang ngasih kita syafaat di sisi Allah. Berarti ayat ini menunjukkan bahwasanya tujuan orang-orang syirik ini minta kepada selain Allah, apa tujuannya? Agar selain Allah ini ngasih mereka apa? Syafaat. Endengina dengan mati, akhir dengan mati ini lalu nyade ya syafaat. Endengina nabi, akhir nabi ini lalu nyade ya syafaat. Orang-orang inilah yang diperangi dulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan dua alasan orang-orang melakukan kesyirikan. Si pertama, ake si sembah ini ngerap petang ya tipa Allah. Si kedua, ake si sembah ini nyade ya syafaat. Orang yang berbuat seperti niki dihukumi kafir oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka itulah yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas niki nggih. Kemudian lanjut. Sekarang beliau akan membahas tentang syafaat. Ya. Beliau mengatakan syafaat itu ada dua jenis. Tadi beliau menjelaskan tentang kaidah syirik. Kaidah pertama tadi bahwasanya orang yang mengakui tauhid rububiyah itu tidak cukup menjadikannya muslim. Kaidah yang kedua menjelaskan kenapa orang ini tidak mau beribadah kepada Allah. Apa alasannya ampun dia beribadah kepada Allah? Salah satu alasannya agar mendapatkan syafaat. Nah, nanti karena sudah disebut masalah syafaat, makin akan dijelaskan secara ringkas apa itu syafaat. Beliau mengatakan syafaat ada dua. Lanjut. Syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun muthbatatun. Syafaat ada dua, syafaat yang manfiyah yang Allah menolaknya. Wa syafa'ah muthbatah yang kedua syafaat yang Allah menerimanya. Ada dua syafaat, syafaat yang ditolak dan syafaat yang diterima. Lanjut. Asy-syafa'atu manfiyatun ma kanat tutlabu min ghairillah bima la yaqdiru alaihi illallah. Syafaat yang ditolak itu adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah, yang tidak mampu melakukannya melainkan hanya Allah. Berarti ngendeng syafaat tipa dengan mati, apakah termasuk minta syafaat kepada selain Allah? Iya, termasuk. Nah, syafaat seperti itu dia akan manfiyah, dia akan ditolak, dia akan dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adanya syafaat yang ditolak oleh Allah, mana dalilnya? Iqra' Malfin. Wadalilu qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Baik. Dalilnya di surah Al-Baqarah ayat 254, hai orang-orang yang beriman, berinfaklah dengan sebagian rizki yang Allah telah beri kepada kalian sebelum datangnya hari di mana di hari itu tidak ada lagi jual beli,
Dia narak dengan berdagang, meh ku belin pahalande, dia narak atau noah darah jual beli soal. Kayak yang ku ne napi kena selear kan napi. Kayak yang ku selear ini meh ku beli pahalande, enggak bisa beli di sana, enggak ada beli lagi di sana. Wala khullah, dan tidak ada lagi yang namanya pertemanan di sana. Enggak ada istilah besti di sana para santri. Makanya jangan sampai kalian maksiat gara-gara besti, menjaga kebestian katanya. Di sana nanti di akhirat enggak ada istilah besti, semua masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Yang kedua wala syafa'ah, dan tidak ada syafa'ah. Syafa'ah yang mana yang dikatakan tidak ada di sini? Syafa'ah yang diminta kepada selain Allah. Lanjut. Wal kafiruna, dan orang-orang kafir itulah orang-orang zalim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, ayat niki menyebutkan syafa'ah yang ditolak. Ya, tidak ada syafa'ah di sini gitu. Apa maksudnya kok tidak ada syafa'ah? Yaitu syafa'ah yang diminta, yang diharapkan kepada selain Allah. Ya, ini yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syafaat yang ditetapkan oleh Allah. Lanjut. Syafaah yang ditetapkan, syafaah yang diterima oleh Allah adalah hiyallati, yaitu syafaah yang diminta kepada Allah. Allah ini tengendeng karena walillahi syafa'atu jami'a, karena semua syafaah, semua bantuan itu hanya milik Allah. Sehingga kalau mau minta syafaah, minta bantuan, mintalah kepada Allah. Jadi ada syafaah yang diterima oleh Allah, itu syafaah yang diminta kepada Allah. Kemudian lanjut. Wasyafi'u mukramun bisyafa'ah. Orang yang memberi syafaah ini adalah orang yang Allah muliakan. Ndek kaya dengan hebat, tapi Allah yang memberi dia kehebatan. Nabi SAW nanti akan memberi kita syafaah. Ini pemuliaan bagi Nabi dari Allah. Malaikat akan beri kita syafaah. Ini pemuliaan malaikat dari Allah. Allah memuliakan malaikat dengan cara diterima syafaatnya oleh Allah. Jadi orang yang memberi syafaah, orang yang dimuliakan oleh Allah. Anak-anak soleh nanti dia akan beri syafaah. Kenapa diizinkan beri syafaah? Untuk memuliakan anak-anak soleh dan seterusnya. Intinya manusia yang memberi syafaah ini pemuliaan dari Allah. Terus kemudian orang yang diberi syafaah ini adalah orang yang diterima ucapannya oleh Allah dan diterima amalannya oleh Allah. Jadi syafaah yang diterima oleh Allah ini dari pemberi dan penerima. Pemberi ini diterima syafaahnya oleh Allah untuk memuliakannya. Pemberi ini marak malaikat, para nabi, orang-orang soleh. Dia akan memberi syafaah kepada kita, misalnya angkun syafaahnya ini sukses, ya. Kenapa disukseskan? Karena Allah ingin memuliakan orang yang memberi syafaah ini. Bukan dia yang hebat, tapi Allah yang memuliakannya. Kemudian yang kedua, bagi yang diberi syafaah, ini orangnya harus man radhiyallahu qawlahu, orang yang ucapannya diridhai oleh Allah, wa amalahu, amalannya juga diridhai oleh Allah. Kalau ucapannya diridhai, enggak ada syirik ucapannya, amalannya diridhai, tidak ada syirik amalannya, maka orang ini baru dia berhak mendapatkan syafaat. Tapi kalau ada ucapannya ucapan syirik, berhaknya dia dapat syafaat? Dia berhak. Kenapa tidak berhak? Karena ucapannya tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya bahwasanya yang diberi syafaat harus diridhai oleh Allah? Dalilnya
Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi. Ini di ayat apa ini? Ayat kursi. Dan barang siapa yang ingin memberi syafaat di sisi Allah, dia tidak akan mampu memberi syafaat melainkan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia syafaat itu. Ada syafaat yang diterima oleh Allah dan ada syafaat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidah yang kedua tadi isinya yaitu alasan kenapa orang itu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dia yang bisa kita baca, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang belum dipahami nanti ditanyakan setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan Pak Marba. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatul qa'imah. Harap sini menjelas jemaah, sila. Baik, di sini ada pertanyaan dari santri.
Ustadz, jelaskan apa arti syafa'ah. Syafa'ah itu artinya bantuan. Syafa'ah artinya apa? Bantuan. Nabi SAW memberi umatnya syafa'ah. Maksudnya Nabi membantu umatnya. Membantunya ngapain? Membantunya dari dia tadinya penduduk neraka, dibantu dia agar keluar dari neraka. Dari yang tadinya dia berada di surga yang bawah, dibantu dia agar dia mendapatkan surga yang atas. Itu nama syafaat. Ya, syafaat artinya bantuan, dan bantuan ini tidak akan terrealisasi melainkan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala dan ridha dari Allah. Wallahu taala a'lam. Adakah puasa Daud? Ya. Puasa Daud itu puasa yang paling afdal. Ya, puasa Daud itu yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dia puasa satu hari, tidak puasa satu hari. Misalkan Senin puasa, Selasa enggak puasa, Rabu puasa, Kamis enggak puasa, Jumat puasa, Sabtu enggak puasa, Ahad puasa, Senin enggak puasa, gitu terus. Ya, itu namanya puasa Daud. Ya, dan seafdal-afdal puasa adalah puasa Daud. Kenapa? Karena dia paling panjang puasanya. Ya, puasa Daud ini puasa yang paling banyak. Wallahu taala a'lam. Mana tadi dia? Kalau kita mendengar azan di masjid yang lain, sedangkan masjid kita belum azan, apakah boleh kita melanjutkan makan sahur? Nah, gimana jawabannya, ikhwan? Jadi makan sahur bukan karena azan. Ya. Allah berfirman, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadh minal khaytil aswadi minal fajri." Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam, sampai jelas bagi kalian siang dan malam. Apa itu? Minal fajri, yaitu dari fajar. Makan dan minumlah sampai jelas fajar. Begitu fajar terbit, stop makan dan minum. Walaupun gak ada orang azan, walaupun gak ada yang azan di kampung kalian, tapi muncul fajar, maka stop makan. Ya, nekat kalian makan, batal puasa kalian, batal. Ya, jadi stop makan itu di saat terbitnya fajar. Jelas kalian? Tahu kalian nama fajar? Kalau kalian nggak tahu nama fajar, maka ikuti jadwal pemerintah. Ya, ikuti jadwalnya siapa? Pemerintah. Kalau kalian nggak tahu nama fajar, ya. Kalau kalian tahu nama fajar, bisa kalian lihat sendiri, maka silahkan lihat sendiri. Tapi kalau kalian nggak bisa lihat sendiri, maka ikuti pemerintah. Itu salah satu caranya. Ya, salah satu dari dua ini caranya. Ima lihat sendiri, atau yang kedua ima ikuti pemerintah. Sebagian kita sekarang ada dia yang dia tidak lihat sendiri, tidak pula ikut pemerintah. Saya turutnya terus, wallahu alam sejenis turutnya. Kita salah satu dari dua itu, ima lihat sendiri atau ikuti waliul amr. Jangan sampai ngelihat sendiri tidak, ikuti pemerintah juga tidak. Akhirnya gamano. Puasanya jadinya berantakan. Nas'alullah salam wal afiyah. Jadi kalau nggak bisa lihat fajar, maka ikuti pemerintah. Allah taala alam. Apakah garis yang ada di tangan itu bisa diramal? Diramal oleh tukang ramal. Tukang ramal itu syirik. Ya, jadi nggak boleh melakukan ramal-ramalan karena itu perbuatan kesyirikan. Wallahu taala alam.
apakah benar bila kita melihat aurat wanita kita lupa hafalan kita? Iya, benar. Bukan hanya melihat aurat wanita, tapi semua maksiat itu bisa menghilangkan hafalan. Inna hadzal ilma nurun wa nurullahi la yu'ta li'asi. Sesungguhnya ilmu ini adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Di antara maksiat melihat betis wanita. Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang hafalannya sangat kuat, ikhwan. Ya, saking kuat hafalannya beliau kalau ingin menghafal lembaran sebelah kiri ditutup lembaran sebelah kanan agar tidak ikut terhafal sebelah kanan itu. Karena nanti kalau dua-duanya dibuka bisa-bisa saling memasuki hafalannya. Sehingga ditutup lembaran sebelah kanan, hafalkan dulu sebelah kiri, setelah hafal baru kemudian dibuka sebelah kanan, tutup lagi sebelah kiri. Itu kuat hafalannya. Tapi suatu hari tiba-tiba nggak bisa ngapal dia. Dia mau ngapal, kok nggak masuk-masuk hafalan saya. Apa sebabnya? Ternyata ingat dia, oh tadi pas lewat di pasar dia melihat betis wanita tersingkap, diterbangin angin, seret, langsung dilihat gitu, tanpa sengaja. Gara-gara itu sulit hafalannya masuk. Ya, kalau kita sekarang gimana ini hafalan kita? Nggak, jangan salahkan, oh, saya ini lemah hafalan saya. Jangan hafalannya disalahin. Mungkin kalian masih ngerjakan maksiat sehingga nggak masuk-masuk hafalan itu. Jelas kalian ini? Jadi bukan hanya melihat betis wanita saja, tapi seluruh jenis maksiat. Ya, bully temannya juga ini diantara sebab. Temannya dibully, dijeltik temannya, dijewer, dihina temannya, itu diantara sebab sulitnya kita menghafal. Jelas insyaallah ya. Kemudian Masya Allah banyak sekali itu sertifikat itu. Ini pertanyaan terakhir ya yang bisa kita baca ini. Apa hukumnya menggunakan sendal orang tapi kita pakai pergi ke masjid? Dia nyuri sandal orang tapi sandal itu dipakai ke masjid. Apakah orang yang punya sendal dapat pahala? Dan apakah kita dapat dosa? Yang jelas kalian dapat dosa, itu jelas sudah itu. Ya, nah sekarang orangnya yang punya kalian dapat dosa karena apa tadi? Karena pakai sandal orang, jelas sudah dapat dosa itu. Jelas sudah. Ya, adapun sekarang orang yang dicuri ini, kalau dia ridha maka dia dapat pahala. Kalau dia enggak ridha, dia tidak dapat pahala. Karena musibah akan mendatangkan pahala kalau musibah itu apa? Diridhai dan disabari. Tapi kalau dia putus asa gara-gara musibah itu, marah dia, kesel dia, kenapa sandal saya hilang padahal saya ini orang rajin, katanya. Kenapa sandal saya hilang padahal saya ini penghafal Al-Quran, katanya gitu. Ya, maka ini nggak jadi dia bersabar, akhirnya nggak dapat apa? Pahala. Kalau ingin dapat pahala dalam musibah, sabar. Dan puncaknya adalah ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita jawab, yang lainnya nggak bisa kita jawab ikhwan karena waktu ini. Ya, kemudian ada juga acara lagi nih, Masya Allah. Lihat amplopnya nih. Oh, ngeri amplopnya ini, Masya Allah. Alhamdulillah para jamaah, alhamdulillah santri kita semakin giat dia niki dalam menghafal, ya, menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari terus kita motivasi dia, ya, sebagaimana kita bilang tadi, makin neluik anak soleh insya Allah, ya, neluik anak soleh insya Allah para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan mereka untuk memberi kita syafaah insya Allah. Baik, di sini kita baca siapa saja penerima dari Nabi sertifikat dan hadiah niki.
Pertama, Muhammad Yusuf Saputra. Dia mentasmi juz 4, nilainya mumtaz. Masya Allah. Muhammad Yusuf Saputra. Ahmad Yusriyadi mentasmi juz 4, nilai mumtaz. Anta min aina Saputra? Perigi? Peringga? Oh Masya Allah. Yusriyadi. Min aina Yusriyadi? Dia senior. Alhamdulillah. Akhiran. Ahmad Nizam. Dia mentasmi juz 2, nilainya mumtaz. Min aina Nizam? Hah? Suralaga. Muhammad Rizki mentasmi juz 4, nilai mumtaz. Masya Allah. Aina Muhammad Rizki? Mana Muhammad Rizki? Oh ini. Min aina Muhammad Rizki? Hah? Bima, Masya Allah. Fadal. Ubaidillah mentasmi juz 1, juz 3. Ubaidillah juz 3, nilainya mumtaz. Masya Allah. Min aina Ubaidillah? Suntalangu? Hah? Suntalangu, Masya Allah. Abdurrahman Zuhair mentasmi juz 13. Masya Allah. Abdurrahman Zuhair. Min aina Abdurrahman? Min aina? Juz 13? Hah? Min aina? Min? Mas bagi. Min aina? Juz 13. Ovan Supri Anggara mentasmi juz 5. Masya Allah. Nilainya mumtaz. Fadal 8. Min aina Ovan? Sumbawa. Kemudian ini yang hadis 1 sampai 20 oleh Riza Effendi. Aina Riza Effendi? Min aina Riza? Keroya. Min Keroya? Masya Allah. Fadal. Kemudian Muhammad Bilal. Muhammad Bilal mentasmi hadis 21 sampai 42, nilai jaid jiddan. Min aina Bilal? Bima. Bilal Bima. Masya Allah. Kemudian Muhammad Rafi' hadis 31 sampai 42, nilai jaid jiddan. Dari mana Rafi'? Daslian. Masya Allah. Lalu Wahyu Muta'ali R. Apa R ini? Rajab. Rajab. Oh, lahir di bulan Rajab kayaknya ini. Mana dia? Ta'al. Min aina lalu? Sumbawa. Oh, ada lalu di Sumbawa. Oh, Masya Allah. Fadal. Ngarak lalu di Sumbawa nih. Kemudian terakhir Muhammad Abdi Akraman. Dia telah menghafal matan Al-Qawaid Al-Arba'. Masya Allah. Dengan nilai mumtaz. Abdi min aina Abdi? Min Sumbawa. Al-Anwazi' Sarf Jaibi, uang saku. Masya Allah. Ahmad Yusriyadi. Muhammad Yusuf Saputra. Nyerak jamak dia, nggak bisa pelan. Muhammad Yusuf slow. Muhammad Rizki. Aina huwa? Masya Allah. Abdurrahman Zuhair. Apan. Apan atau Opan? Ini Apan tulisannya. Ahmad Nizam. Aina Nizam? Anta? Ubaidillah. Masya Allah. Bima Ubaidillah. Ha? Abdi Akraman. Ta'al. Bilal. Bima. Riza Effendi. Lalu Sumbawa. Masya Allah. Ada lalu di Sumbawa ini aneh ini. Muhammad Rafi' terakhir. Udah? Mana dia? Udah enggaknya? Baik. Al-nakhud surah ya ikhwan. Nakhud as-surah. Ana fil wasat. Unzuru ila al-kamera. Abdurrahman. Ibtasimu ikhwan, ibtasimu. Unzuru kamera Abdurrahman. Ayo, alhamdulillah. Taib. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak para jamaah, jazakumullah khairan.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.